Untuk mendatangkan rizki itu langkah pertamanya itu bukanlah dengan usaha ekonomi. Bukan itu langkah pertamanya. Langkah pertamanya itu dengan memperbaiki sholat. Langkah pertamanya dengan memperbaiki amalan. Karena itu yang pasti ada jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa dijamin oleh Allah akan dikasih rizki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka, akan dikasih jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, selagi masih ada orang mengucapkan Allah, Allah, maka tidak akan kiamat. Jadi zikir Allah, Allah ini ya secara zahir ini sepertinya ini adalah macam kecil. Tapi ini secara ruhani manfaatnya luar biasa. Selagi masih ada orang zikir Allah, Allah itu tidak akan kiamat. Maknanya kekuatan zikir Allah, Allah itu manfaatnya itu menjalankan matahari, menjalankan bulan. Bumi masih bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, angin masih berhembus, alam semesta masih berdiri. Ini gara-gara adanya orang yang masih beriman, yang mengucapkan Allah, Allah tadi. Tapi kalau dilihat dari segi zahir ya macam ini biasa aja. Tapi dari segi batin ini berkara besar. Jadi kita ini belajar fadilah amal ini untuk menilai sesuatu itu jangan dilihat dari segi materi. Sekarang ini umat Islam itu ditipu sama orang-orang kafir itu. Namanya manfaat itu manfaat materi. Maka di pesantren-pesantren, organisasi Islam, programnya itu adalah program ekonomi. Program pertanian, program peternakan. Saya kemarin putar-putar di pesantren itu begitu. Santri-santri itu melihara sapi, melihara ayam. Boleh saja, ya. Ini kan bagian daripada perkhidmatan. Boleh saja. Tapi jangan kemudian punya faham itu lebih tinggi dari zikir. Itu lebih tinggi dari sholat. Nah kalau itu kefahamannya ya sama aja dengan orang tidak tahu agama kan jadinya. Jadi santri itu untuk mendatangkan rizki itu langkah pertamanya itu bukanlah dengan usaha ekonomi. Bukan itu langkah pertamanya. Langkah pertamanya itu dengan memperbaiki sholat. Langkah pertamanya dengan memperbaiki amalan. Karena itu yang pasti ada jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa dijamin oleh Allah akan dikasih rizki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka, akan dikasih jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Adapun pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke pabrik, itu diniatkan ibadah.
Tapi di situ itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminan itu dalam amalan, bukan di dalam benda-benda itu. Nah, ini yang perlu kita renungi betul-betul. Karena sekarang ini saking jauhnya orang dari ilmu yang sahih ya. Sehingga sampai orang-orang agama ini pikirannya itu juga aneh-aneh gitu. Yang semuanya itu ditimbulkan dari membesarkan dunia ya, mengagungkan dunia. Sampai ada orang ini, seorang sarjana mengatakan itu orang barat yang menemukan listrik, Edison yang menemukan listrik itu kan gara-gara penemuan dia itu masjid-masjid jadi terang benderang, Masjidil Haram jadi terang benderang. Masa dia nggak ke surga katanya? Surga kaitannya bukan dengan listrik. Surga itu kaitannya itu iman kepada Allah dan Rasulnya apa tidak? Kaitannya buat tidak dengan listrik, Pak. Kamu itu, pertanyaan kamu itu seperti pertanyaan orang bodoh. Seperti orang yang bertanya, ini fulan ini uangnya itu bertriliun-triliun, sawahnya 1000 hektar, masa dia tidak bisa sehat, Pak? Loh, kesehatan tuh kaitannya bukan dengan uang. Walaupun uangnya bertriliun-triliun, sawahnya itu beribu-ribu hektar, kalau jantungnya cepot ya mati. Ya. Ini kesehatan tidak ada kaitannya dengan uang. Lah surga itu kaitannya dengan amal, bukan dengan listrik, Pak. Kamu itu kelihatannya seperti orang mau pinter, sepertinya bodoh sekali kamu itu. Ya. Dan yang bilang itu di namanya itu ada tulisannya dia ini sarjana agama ya. Sarjana agama. Ini bukan sarjana agama, ini orang bodoh sekali. Lah kenapa orang itu punya pemikiran seperti itu? Karena dalam hatinya itu ada kebesaran dunia. Dia tidak memandang akhirat, dia tidak memandang kebesaran iman. Nggak pernah ngaji fadilah tapi nggak paham juga. Akhirnya pikirannya seperti itu. Dikira manfaat itu manfaat materi. Masih saya teruskan lagi, itu juga gara-gara listrik itu terjadi 1 juta kemaksiatan di dunia ini, Pak. Gara-gara listrik itu ada televisi, ada bioskop, ada film-film, ada macam-macam juga gara-gara listrik juga. Bagaimana kamu? Jadi surga itu tidak ada kaitannya dengan listrik. Subhanallah. Jadi makanya Nabi mengatakan tambah hari tambah menyebar kebodohan, itu seperti itu. Jadi kalau orang itu punya gelar, itu profesor, itu doktor, itu jangan terus kamu anggap dia mesti orang alim. Yang gelar itu ustadz, jangan kamu anggap itu mesti orang alim, apalagi ustadz tabligh. Kapan pakai serban dipanggil ustadz kalau di tabligh itu. Untuk ikram aja, padahal baca Quran nggak bisa ustadz. Ya. Karena kalau nggak dipanggil ustadz marah, ya panggil ustadz saja. Ya.
Maka kita ini harus belajar sungguh-sungguh. Dan belajar itu tidak cukup dengan membaca, mendengar, tapi dengan takwa, dengan zuhud di dunia. Karena orang yang tidak zuhud di dunia tidak akan bisa paham agama. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lan aku dah sungguh aku duduk azkurullah aku zikir kepada Allah wa akbiruhu dan takbir kepada Allah wa ahmaduhu dan aku memuji Allah wa usabbihuhu dan aku bertasbih kepada Allah wa haliluhu dan aku baca tahlil untuk Allah hatta tatul asyamsu sehingga terbit matahari ahabu adalah lebih menyukakan ilayya kepada aku min a'tiqa min an a'tiqa daripada aku memerdekakan raqabataini dua budak min waladi Ismail dari dua hamba sahaya min waladi Ismail dari anak Ismail hamba sahaya. Karena kalau orang Malaysia itu budak itu maknanya anak kecil ya. Jadi budak semua kita ini ya. Kalau di Malaysia jadi budak semua ya. Wa min ba'dil asri dan jadi setelah asar hatta taghruba syamsu sehingga tertenggelam matahari ahabu lebih menyukakan ilayya daripada aku min an'atika daripada aku memerdekakan arba'a raqabatin 4 hamba sahaya min waladi Ismail rawa Ahmad fi isnadin hasan. Jadi ini 2 waktu yang sangat istimewa untuk zikir, yaitu sholat subuh sampai terbit matahari, sholat asar sampai tenggelam matahari. Nah, ini perlu kita perhatikan ini. Tapi setan ini pandai. Sekarang orang Islam ini kalau habis subuh itu lari pagi, ya. Kalau habis asar itu waktunya main-main, lari-lari sana, lari-lari sini. Padahal ini waktu-waktu yang sangat istimewa untuk zikir. Ya minimalnya itu sebelum sholat maghrib cepat-cepat duduk zikir sampai maghrib. Minimalnya begitu. Karena di situ katakan mim ba'dil asri, setelah sholat asar. Ya setelah sholat asar itu bukan harus langsung. Ya tentu yang paling baik langsung, tetapi seumpama tidak langsung kita masih ada harapan untuk dapat fadilah ini juga gitu. Makanya sebelum maghrib cepat-cepat siap-siap insyaallah.